Selamat pagi dan selamat bergabung bagi kita semua. Kami seluruh presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta dan Sakramen Perjamuan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Kita tidak dapat menghampiri Allah dengan upaya sendiri, tapi berdasarkan jalan keselamatan yang dijanjikannya. Karena itu, Ia sendiri datang mencari dan mengajak kita. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Semua yang percaya, marilah datang menghadap Dia dan bermegah di dalam Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan, marilah kita berdiri dan memuliakannya. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan sesamak suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, sang-sanglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari 1 Korintus pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, setiap hari Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Namun, seringkali kami tidak menaati firman-Mu. Bapa Maha Kuasa, kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini,
seringkali kami tidak berlandaskan kasih kepada sesama kami. Akibatnya, seringkali pertengkaran terjadi di antara kami. Kami menyakiti dan kami tersakiti. Bapa Maha Kudus, sungguh banyak kesalahan yang telah kami lakukan menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kami merasa diri paling benar. Mata kami dibutakan oleh kesombongan dan keegoisan diri. Kami tidak peduli, merasa terasing dan tertindas akibat dosa dan kesalahan yang telah kami sendiri perbuat. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan pengakuan umat-Mu. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku kepada dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 5, yang menyatakan, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Umat Allah yang terkasih, marilah berdiri. Di dalam tekad untuk memperbarui hidup dan komitmen kita untuk hidup lebih baik dari hari ke hari oleh tuntunan Roh Kudus, kini dengarlah perintah hidup baru seperti tertulis dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga 23, yang menyatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari berdoa dan mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang menguji hati, Allah yang melihat ketulusan, Allah yang selalu menyatakan kebenaran dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga pada saat ini ketika kami sebagai umat-Mu
yang duduk dalam rumah tangga kami masing-masing akan menerima sakramen perjamuan. Kami percaya kesiapan hati duduk dalam hadirat Tuhan telah ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan saat ini kami juga akan menerima firman-Mu. Berkati pemberitaan firman agar sungguh menjadi kehausan bagi kami untuk kami dapat senantiasa diberikan firman-Mu, dituntun oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ada 3 slogan yang diucapkan oleh Bapak Reformator kita, yaitu sola scriptura, yaitu hanya karena firman Allah, lalu kemudian sola gratia, yaitu hanya karena anugerah Allah, dan yang ketiga adalah sola fide, hanya karena anugerah Allah. Itu yang membuat kita semua diselamatkan. Dan hanya karena Alkitab kita bisa dituntun terus oleh firman Allah yang menuntun kita kepada kebenaran. Dan sola fide, hanya karena iman pada Yesus Kristus kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kita akan menerima sakramen perjamuan. Inilah merupakan bagian dari hanya karena kasih karunia
sola gratia. Sehingga siapakah kita manusia yang harusnya hidup dihukum, hidupnya penuh dengan berbagai macam kegelapan, upah dosa adalah maut. Namun hari ini kita kembali mengingat bagaimana Allah yang mengasihi kita. Allah tetap merencanakan hal yang baik dalam hidup manusia. Ia menjadi manusia, ia turun menjadi manusia, lalu kemudian ia pun juga berkorban untuk manusia. Ia menyelamatkan kita semua. Jadi sola gratia, hanya karena anugerah Allah maka kita semua diselamatkan. Namun hal ini juga jangan sampai membuat kita jadi sombong, Bapak Ibu terkasih. Sebagaimana halnya kesombongan yang terjadi dan yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Korintus ketika berada di bawah kepemimpinan Gubernur Galio, yaitu tepatnya 55 Masehi, berkembang sangat pesat dalam hal perdagangan, kebudayaan, dan pendidikan. Jemaat di Korintus ikut menikmati kemajuan itu. Karena itu Paulus menyebut mereka sebagai jemaat yang tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Dan jemaat di Korintus ini sangat beruntung. Kalau dibandingkan oleh karena kemakmurannya, satu orang tuan bisa memiliki 2 orang budak atau hamba. Itu saking makmurnya kehidupan jemaat di Korintus. Namun tanpa disadari, sekali lagi mereka ternyata menjadi congkak dan puas diri sehingga keadaan jemaat menjadi kacau. Dalam kondisi tersebut, jemaat pun juga mengalami penyimpangan moral seperti berperilaku seks bebas yang menyimpang, praktek penyembahan berhala, ketamakan, dan perselisihan. Karena masing-masing menganggap diri paling benar, lalu kemudian terjadilah masing-masing menganggap diri yang lain salah dan yang saya benar. Ini termasuk dengan munculnya guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan dan merusak iman jemaat. Itulah kondisi yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus, Bapak Ibu terkasih, ketika kita tadi membaca Korintus pasal 1, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayat 9. Dan Paulus memberikan salam. Jadi ini adalah surat pastoral yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang sedang berada di tengah-tengah kemakmuran, namun mengalami degradasi moral, mengalami penurunan, lalu kemudian mengalami penyimpangan moral, dan kemudian hidup mereka sangat jauh menyimpang dari kasih karunia Allah. Ketika kita membaca ayatnya yang pertama ini, ada kata salam. Jadi dalam surat penggembalaan atau pastoral ini, Paulus memberikan salam, memperkenalkan diri dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, yang dari Sostenes saudara kita. Jadi Paulus kembali memperkenalkan dan mengingatkan siapa dirinya, bahwa dirinya bukanlah guru-guru palsu, bukanlah nabi-nabi palsu, bukannya rasul palsu, tetapi dia punya otoritas dari Allah. Dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan surat pastoral ini. Lalu kemudian kita lihat dalam ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Paulus di ayatnya yang kedua ini mengingatkan bahwa jemaat yang telah dipanggil oleh Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, sola gratia, ini adalah jemaat yang dikuduskan dan harus hidup kudus. Jangan sampai ikut-ikutan dengan budaya atau sekeliling mereka yang saat itu sedang melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian di ayat ketiga, dalam salam ini pun juga Paulus mengatakan kasih karunia, sekali lagi ingatkan, hanya karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi kalau hanya karena kasih karunia, lalu kemudian tertanamlah dalam kehidupan kita ada damai sejahtera yang selalu mengikuti dan menyertai kita, seharusnya menjaga diri kita untuk tetap hidup kudus dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dalam salam ini kemudian Paulus melanjutkan dengan ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang
dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, di ayat ketiga tadi dikatakan kasih karunia. Lalu kemudian di ayat keempat pun juga, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia. Jadi diucapkan lagi atas kasih karunia. Jadi bukan karena atas kemampuan mereka, kepandaian mereka, kekayaan mereka diselamatkan, tetapi atas kasih karunia saja. Bapak Ibu berbicara soal kasih karunia, seringkali kita tidak menghayati apa arti kasih karunia. Begitu kita baru saja keluar dari malapetaka, musibah, dari sakit penyakit, baru kemudian ketika sembuh, seringkali kita baru mengatakan terima kasih Tuhan, ini adalah kasih karuniamu. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan aku senantiasa mengucap syukur, bahwa siapa tahu Bapak Ibu terkasih, ketika kita sedang menuju perjalanan dari rumah ke tempat gereja kita atau ke tempat di mana kita bekerja sehari-hari, jangan-jangan hanya tinggal beberapa sentimeter saja ada truk yang akan membuat kendaraan kita lalu kemudian tertabrak dan kemudian kita lalu celaka. Tetapi kalau itu dihayati, bahwa setiap langkah kita, setiap nafas kita adalah kasih karunia Allah. Jadi harusnya aku senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam setiap saat, dalam segala kondisi. Di ayatnya yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Lihat Bapak Ibu tadi, jemaat Korintus adalah jemaat yang makmur. Mereka kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, bahkan dalam segala macam pengetahuan. Ada banyak orang-orang yang pintar Bapak Ibu terkasih di jemaat Korintus. Mereka terjadi berbagai macam pertukaran kebudayaan, lalu kemudian filsafat yang sangat tinggi yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus ini membuat mereka semakin kaya dalam berkata-kata dan kemudian semakin kaya dalam pengetahuan. Lalu itu semua diingatkan oleh Paulus dalam ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-9, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi semuanya itu diperoleh oleh manusia, oleh jemaat Korintus, hanya oleh karena kasih karunia dari Kristus. Lalu kemudian diingatkan dalam ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjaga diri ya Bapak Ibu terkasih, di tengah godaan, di tengah cobaan, di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah kesedihan, di tengah harapan kita yang belum tercapai. Kita harus tetap setia dan jangan sampai kita bercacat. Artinya apa? Jangan sampai kita meninggalkan iman kita, jangan sampai kendor kita punya semangat pelayanan, jangan sampai kemudian kita menyakiti Tuhan dengan mengatakan saya tidak percaya kepada Tuhan karena buktinya apa yang saya doakan, apa yang saya minta tidak pernah terkabul. Bapak Ibu terkasih, lihatlah kasih karunia itu tidak hanya diukur oleh satu hal di mana ketika kita meminta dan harapan itu belum terwujud, tapi kasih karunia itu terwujud kepada kita, di mana kita harusnya mati oleh karena dosa-dosa kita, tapi kita punya jaminan keselamatan. Kita akan diselamatkan bersama-sama dengan Allah, kita akan diteguhkan. Sehingga panggilan kita di ayat ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita akan mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar, yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, kita percaya bahwa kesetiaan Allah itulah yang hari ini kembali kita diingatkan. Begitu setianya kepada kita, sehingga kita yang harusnya masuk dalam upah dosa, dalam maut, kemudian Ia mau mati untuk kita, menggantikan dosa-dosa kita. Dan di hari ini, di hari kita juga mengucap syukur untuk ulang tahun Pelkat PKB. Di tanggal 12 Juli, kita percaya bahwa para kaum bapak yang sudah berproses bersama-sama di seluruh jemaat GPIB dalam proses pemilihan pengurus Pelkat, entah itu Pelkat PKB yang hari ini kita bersyukur hari ulang tahunnya, maupun juga pengurus Pelkat dari Gerakan Pemuda dan juga PKLU, PKP, serta pengurus Pelkat PA dan PT. Mereka hanya karena kasih karunia akan bersiap-siap untuk terus melayani Tuhan dengan kesetiaan. Setialah melayani Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang sampai mati di kayu salib, yang mencurahkan darahnya dan tubuhnya
untuk keselamatan kita semua. Tidak ada keselamatan Bapak Ibu di luar Tuhan kita. Di bawah kolong langit ini hanya ada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang mau mati untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu terkasih dalam keluarga. Tuhan memberkati juga Pelkat PKB dalam ungkapan syukur kita yang pada saatnya nanti mereka akan diteguhkan. Dengan demikian kita mengingat ayat ini, ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Para pengurus Pelkat yang telah terpilih, mereka kita yakin akan mempertahankan hidup dalam kudus, tidak akan bercacat. Mereka akan terus merencanakan hal-hal yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun Pelkat PKB dan selamat merayakan bersama-sama akan kasih karunia Tuhan Yesus yang setia, yang mau menyelamatkan kita semua. Melalui sakramen perjamuan ini, kita bersyukur untuk kasih setianya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, anak-anak di rumah, dan juga seluruh jemaat. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam penetapan perjamuan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat 29. Jemaat terkasih, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 29 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengarkanlah penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidih jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya melalui perjamuan kudus ini. Kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari berdoa.
Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria,
dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah.
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan untuk keselamatan kita. Anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya lah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya ada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Terpujilah Allah kami yang telah memberikan dan menyatakan kasih karunia-Nya untuk kami semuanya. Kasih karunia-Mu Tuhan tidak bisa dibayar dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Kami telah diselamatkan dengan harga yang amat sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus, dengan tubuh-Mu yang tercurah untuk menolong dan menyelamatkan kami semua. Karena itu, buatlah kami selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah atas kasih karunia-Mu ini yang begitu membuat kami meyakini
bahwa hidup kami, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami miliki, apapun yang ada dalam hidup kami, tidak ada bandingannya dengan apa yang telah Engkau korbankan untuk memberikan keselamatan bagi kami semua. Dan syukur kami kepada Engkau, ya Allah kami, yang telah menyelamatkan kami, sehingga pada saat ini pun di tengah-tengah pertambahan usia pelayanan kategorial persekutuan kaum Bapa, kami juga akan tetap menjadi jemaat yang saling menopang, yang saling bekerja sama untuk pelayanan kaum Bapa. Dan inilah kasih karunia-Mu ketika Engkau memilih setiap kaum Bapa, setiap orang yang telah Tuhan panggil dan Tuhan pilih dalam kesediaan mereka untuk melayani Tuhan. Sehingga akan ada begitu banyak kaum Bapa yang diselamatkan melalui pelayanan, melalui kesaksian, melalui keteladanan para pengurus Pelkat PKB, dan juga bersama dengan kaum Bapa yang ada di rumah masing-masing. Dan syukur kami, ya Allah, ketika seluruh jemaat-Mu pun telah berproses dalam pemilihan pengurus Pelkat. Kami percaya bagi Pelkat yang telah Tuhan berkati ini akan saling membuat mereka bersuka cita dan bersyukur dalam segala hal di tengah pelayanan. Dalam ungkapan syukur kami untuk kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada pengurus Pelkat PKB, dan kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami semua dengan mengorbankan diri-Mu di kayu salib untuk keselamatan kami, maka kami pun sehati berdoa di tengah-tengah perjuangan hidup ini, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah tim siaga, di tengah-tengah tiap keluarga dan pribadi yang sedang bergumul bersama-sama menghadapi wabah virus COVID-19. Tuhan Yesus, Allah kami, kasih karunia-Mu tidak akan pernah lepas dan meninggalkan kami. Bahkan kami tetap rasakan ketika kami sedang berjuang dan bergumul menghadapi sakit penyakit. Karena itu kami tetap percaya bagi setiap keluarga jemaat yang sedang bergumul di tengah-tengah pembaringan, di tengah-tengah ruang isolasi, mereka juga akan diberikan pengharapan, diberikan keyakinan bahwa Allah tetap beserta dengan mereka. Karena itu kami berjuang, Tuhan, untuk juga selalu berdoa bersama-sama, mengingat apapun yang sudah dilakukan dengan penuh kerja keras dari rumah sakit, baik para medis, bahkan dokter serta TNI Polri, dan juga tim relawan, tim siaga yang sungguh memiliki kepedulian agar semua rakyat memiliki kepatuhan dan kepedulian terhadap protokol kesehatan. Kami percaya, Tuhan, inilah kasih karunia-Mu ketika bangsa dan negara kami dari tingkat pusat hingga daerah pun bekerja bersama-sama untuk memutuskan mata rantai dari virus COVID-19 ini. Secara khusus kami berdoa untuk gereja GPIB Bukit Sentul, berkati dari orang tua yang sudah lanjut usia, berkati dari opa dan oma, berkati kaum bapak dalam perjuangan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam harapan-harapan mereka. Berkati setiap perempuan, setiap ibu, setiap mereka yang ada di tengah-tengah rumah tangga saat ini. Berikan kekuatan, berikan damai, berikan sukacita dan rasa syukur dalam segala hal. Dengan demikian, sinar kasih Tuhan kami percaya akan tetap terus bersinar kepada sekeliling dimanapun mereka hadir. Berkati gerakan pemuda, remaja, dan anak-anak, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga mereka. Berkati seluruh diaken penatua, bahkan juga dalam kegiatan ke depan dalam serah terima PHMJ, pelaksana harian Majelis Jemaat, bahkan juga dalam proses ke depan dengan peneguhan para pengurus Pelkat, serta pengesahan lokakarya, pengesahan program kerja yang akan disahkan tanggal 12 ini. Kami berdoa Tuhan berkati sehingga semuanya akan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersama unit misioner, bersama dengan panitia-panitia PPSI, bersama dengan BPPJ,
Tuhan, kami ingin saling menopang, dan kami percaya semua tujuan yang baik ini akan Tuhan berkati. Terima kasih ya Allah dalam kebersama-sama dengan jemaat-Mu GPB Bukit Sentul, bahkan bersama dengan jemaat-jemaat yang tergabung bersama-sama dalam sebagai jemaat simpatisan. Kami tetap senantiasa saling mendoakan mereka yang sudah menjadi janda dan duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan tolong hadir juga dalam kehidupan mereka, menguatkan dan memberikan senantiasa pengharapan kepada setiap orang-orang yang sudah menjadi janda dan duda dan yatim piatu. Dan saat ini kami teringat untuk jemaat-Mu dari sektor 1 hingga sektor 3. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Robert Kalumata, keluarga Ernst LB Anto. Tuhan berkati dalam setiap aktivitas, dalam keluarga, dalam kegiatan-kegiatan pelayanan pekerjaan. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kekasih kami ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk saudari Stefani Silsiana dan saudara Arfaksat Nama. Setiap rencana, semua yang mereka sudah gumuli, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Engkau adalah Allah kami yang baik, yang akan turut bekerja dan merancangkan hal-hal yang baik juga dalam kehidupan saudara dan saudari kekasih kami ini dalam persiapan mereka untuk menikah. Kami berdoa untuk keluarga Maran Siwalete dan keluarga Mas Paitela Tarore. Dalam kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, biarlah menyertai kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa untuk setiap jemaat yang tidak kami sebutkan. Tuhan tolong, topang, dan berkati mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan nama mereka satu demi satu, namun mereka bersyukur untuk ulang tahun dari kelahiran mereka. Kami percaya ungkapan syukur mereka akan membuat mereka sehat dan panjang umur. Kami percaya Tuhan ungkapan syukur ini akan membuat mereka semakin hidup mereka melimpah kasih karunia untuk mereka juga saling menyatakan syukur dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan dimanapun Tuhan hadirkan. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, bersama dengan Ibu Diksi Sianenia, Oma Konstan Korputi Item, Oma Helena Patiwail, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palending, dan Bapak Yohanes Ermas Petela. Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa mereka Engkau akan kasihi, Engkau berkati, dan Engkau sertai. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya ketika saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun ini akan juga kembali, Tuhan berikan mereka sukacita dan kebahagiaan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang telah menghadirkan diaken penatua dalam tugas tanggung jawab hari ini, bahkan juga untuk organis dan juga pemandu lagu, tim multimedia dan juga sound system, bahkan jemaat-Mu yang hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja. Engkau berkati dengan jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kasih setia-Mu akan memberkati semua aktivitas dan pengorbanan yang dilakukan juga oleh setiap umat-Mu yang ikut terlibat dalam pelayanan. Terlebih juga untuk tim siaga yang akan Tuhan berkati dalam segala aktivitas mereka, berkunjung ke jemaat, memberikan bantuan sembako. Tuhan hadir dan melindungi dan menyertai mereka semuanya. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 2 yang menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dan petang kita
usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara bersama-sama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul www.gpibukitsentul.org sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Salam, selamat malam Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih. Saya akan membacakan satu ayat terambil dari Mazmur 63 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Di pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 15. Ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian bunyinya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, rekan-rekan PKLU GPIB Bukit Sentul.
malam hari ini saya akan membaca dari Mazmur 138 ayat yang kedua. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Shalom Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan yang akan saya baca pada malam hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 2 yang bunyinya, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu PKLU yang terkasih. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 7 dan 8 yang demikian bunyinya. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pagi ini saya akan membaca dari Mazmur 61 ayat yang keempat. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Shalom rekan-rekan PKLO. Saya akan membaca dari Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 138 ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami kasihi, Opa Oma PKLU. Pada siang hari ini kami akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 2. Begini bunyinya. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Beginilah firman Tuhan yang kami bacakan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor, Jemaat
Selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.